Nah, syukur-syukur sampai ke rasa cinta terhadap sungainya, cinta terhadap lingkungan hidupnya, cinta terhadap danaunya, cinta terhadap lautannya, kayak gitu. Cinta terhadap udaranya. Kalau cinta terhadap udaranya, bagaimana caranya biar udara kita sehat, oksigennya bagus? Ya kita harus membangun pabrik-pabrik oksigen kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ekspor. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan channel Ekspor Media di program UMKM. Bersama kita hari ini adalah Kang Uyus Setiabakti, Sampurasun Kang. Sampes. Ya, Kang Uyus Setiabakti ini berkecimpung di Yayasan Bangsa Suci. Oke, Kang Uyus, punten ya. Nah, kira-kira bisa diceritain nggak? Kita nih lagi ke Sobat Explore, kita nih lagi di mana ya? Nah, ceritain di mana, terus yayasannya tuh di mana aja gitu. Oh gitu ya. Iya. Terima kasih. Om Parlin ya. Jumpa lagi kita. Jadi hari ini ada di saung Bangsa Suci Kang Ledeng, Cihuni, ya, tepatnya di Jalan Boulevard, samping lapangan golf Sumarkon. Tidak jauh juga dari rumah sakit Santa Carolus. Ada kira-kira 100 meter dari rumah sakit Santa Carolus, itu ada gardu listrik 2, nah kita di belakangnya. Nah, Bangsa Suci itu kan didirikan untuk melakukan komunikasi perubahan perilaku. Jadi misinya adalah melakukan komunikasi perubahan perilaku. Perilaku yang seperti apa yang ingin kita rubah, ya kan? Nah, perilaku hari ini tuh saudara-saudara kita barangkali termasuk saya masih sangat lengah, masih sangat mengentengkan terkait dengan sampah ini. Dan kadangkala kita berpikir bahwa sungai itu masih menjadi tempat sampah besar yang gratisan. Jadi kalau ada banyak sampah di sungai ya dibuang di rumah itu biar lebih enak, masukin ke plastik gitu kan, terus dibuang ke sungai. Nah, perilaku yang seperti itu. Kemudian juga dari kalangan ya industriawan kadangkala juga masih belum mengolah limbah cair industrinya dengan sesuai dengan aturan gitu ya. Dan ini kan perilaku. Ya, intinya kepedulian kepada lingkungan lah ya. Iya, kita merubah perilaku yang tadinya membuang sampah, membuang limbah ke sungai untuk tidak membuang sampah, membuang limbah ke sungai. Metodenya dengan menyelenggarakan saung-saung yang seperti ini. Tadi kita saung pertama di sana di bawah ya. Nah, jarak dari saung di bawah sampai dengan ke saung yang kedua di Cisadane ini kurang lebih sekitar 5 km. Dan ditempuh dengan perjalanan 30 sampai dengan 45 menit lewat sungai, naik perahu tadi kita ya. Nah, seperti itu. Selain di tepian, jadi semua lokasi Bangsa Suci ini ada di tepian Sungai Cisadane atau? Ada di tepian Sungai Cisadane. Fokus kita memang di tepian Sungai Cisadane. Tapi ada di Sungai Cirarab di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Sukadiri. Kemudian juga ada di Kemeri, ya. Kemudian juga ada di Sungai Ciujung, lagi merintis di sana. Kemudian ada di Ujung Kulon, di sana ada Bunglon, Bank Sampah Ujung Kulon, dan ada juga Kampung Madu di sana yang memang ada 6 titik lah ya. Ada sekitar 6 titik, ya itu semuanya butuh perhatian, butuh konsentrasi, butuh sentuhan-sentuhan. Tentunya dengan segala keterbatasan kami juga, ke depan kita akan sentuh semuanya itu biar berfungsi dengan baik. Nah, kalau fokus untuk yang Bangsa Suci Cihuni ini, nanti ke depan itu, ini kan masih belum selesai fasilitasnya yang ada di sini ya. Mungkin di akhir tahun mudah-mudahan bisa diselesaikan. Jadi
Di sini kamu menyiapkan wahana, siapapun yang datang ke sini nantinya itu diharapkan untuk bisa turun ke sungai. Nanti kita siapkan 2 unit atau 3 unit atau 4 unit, 5 unit perahu kayak gitu kan. Mereka pakai safety, pakai life jacket, pakai helm, semuanya safety untuk bermain di air. Turun ke sungai, kemudian membawa serokan sampah. Aktivitasnya langsung membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai. Ini kan komunikasi perubahan perilaku itu. Ya. Membersihkan sampah kurang lebih durasinya 30 sampai dengan 60 menit. Nah, setelah itu kemudian mereka naik lagi ke atas ini. Kita siapkan ada saung-saung. Saung-saung itu fungsinya untuk melakukan forum diskusi grup. Fokus diskusi grup. Jadi ada saung-saung itu nanti diskusi. Ya FGD lah kayak gitu kan. Nah, forum itu untuk membahas persoalan-persoalan terkait dengan lingkungan hidup kayak gitu. Nanti kita kasih tema di tiap saungnya. Ini temanya sungai, ini temanya danau, ini temanya kayak begitu nanti ke depannya. Setelah itu kemudian kita siapkan juga ada instrukturnya kayak gitu kan, ada pemberi materinya. Diberikan materi tentang lingkungan hidup, tentang sungai dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, setelah itu kan lapar pastinya. Nah, rencananya kita siapkan dapur untuk teman-teman makan. Kita namakan dapur ikhlas karena ya kita ambil di situ, makan boleh sepuasnya, sekenyangnya, kayak secukupnya kayak gitu kan. Setelah itu kalau misalkan tanya berapa bayarannya, seikhlasnya. Masukin aja ke kotak yang nanti kita akan siapkan. Iya, kotak donasinya kayak begitu. Nah, itu yang kedepannya untuk di Saung Cihuni yang mau kita lakukan. Artinya gitu. Sangat sangat melibatkan partisipasi masyarakat. Oh iya. Jadi secara umum maupun secara khusus penduduk warga sekitar. Betul. Sekarang ini kan kalau bicara aktivitas untuk pembersihan sampah di sungai itu kebanyakan tanda kutip seremonial saja ya. Dan untuk membangun seremonial itu kan kadang-kala butuh 2 bulan, 3 bulan waktunya. Padahal seremonial cuma sejam 2 jam kayak gitu. Nah, ke depan dengan konsep ini kita menghindari seremonial. Jadi siapapun ya bisa melakukan bersih-bersih. Iya, tiap hari itu kita lakukan, tiap hari kita buka kayak gitu kan. Silahkan langsung lihat sungaimu, lihat sumber kehidupanmu kayak gitu kan. Itu kondisinya objektifnya kayak gitu, ada banyak sampah, ada banyak limbah. Ini kan kalau cuma dibicarakan aja nggak akan selesai. Ya. Nunggu melakukan strategi di tingkat nasional berapa tahun lamanya hanya untuk menunggu strategi atau perencanaan. Sementara sampahnya ya everyday banyak seperti ini. Yang kita tiap hari tongkrongin aja masih banyak kayak gini, apalagi kalau misalkan hanya sekedar diseminarkan, diwacanakan, ya nggak akan selesai. Gitu. Kang Uyus, kira-kira sejauh ini ada instansi negara atau swasta yang mendukung kegiatan Kang Uyus? Alhamdulillah ada banyak stakeholder ya, dari pemerintah pusat, terutama dari BUMN kayak gitu. Itu juga hadir ke Bangsa Suci ya kan. Kemudian, bentuk dukungannya kalau itu masih di Bangsa Suci 1 sana yang di Induk kayak gitu. Di bawah itu ada dari Adikarya membangun flying fox, infrastruktur betul. Gitu. Jadi kita terima infrastrukturnya aja yang membangun beliau-beliau itu kayak gitu kan. Kita terima kunci untuk merawat, untuk menggunakan saja kayak gitu kan. Ada juga Wika, ada juga PP, ada juga Berantas, nah kayak gitu kan. Ada juga Hutama Karya kayak gitu. Dan itu semua leadernya itu Jasa Marga kemarin tuh ya. Kemudian ada Airnav Indonesia. Artinya Bangsa Suci ini tidak eksklusif ya, tapi terbuka dan adaptatif dengan terbuka. Stakeholder betul. yang punya kepentingan. Betul. Ada teman-teman dari kampus banyak yang hadir ke Bangsa Suci melakukan riset atau hanya sekedar bikin makalah gitu kan. Dari berbagai macam kampus, bahkan ada yang dari luar daerah juga kayak gitu kan kita terima. Pengunjung Bangsa Suci utama itu yang di sana di catatan kita mencapai 780.000 pengunjung ya, dari mana-mana kayak gitu kan datang kayak gitu kan. Tujuannya ya ada yang hanya sekedar ingin lihat-lihat, ada yang ingin belajar, ada yang ingin membersihkan sungai dan lain sebagainya. Bahkan kita mempersilahkan teman-teman komunitas itu kalau memang benderanya ingin dikibarkan, bendera komunitasnya atau bendera organisasinya, silakan saja membuat tiangnya di tepian Sungai Cisadane, jadi banyak bendera-bendera di situ berkibar. Anggap aja gitu jadi markas United Nation organisasi kan kayak gitu kan. Posko bersama. Posko bersama. Oke.
sekarang tentang keanggotaan Bang yang terlibat dalam segala bentuk aktivitas di sini. Ini sifatnya sukarelawan atau sukarelawan. Banyak sukarelawan. Nah, karena memang gimana nih Kang Uyus, kalau kita anak-anak milenial dari Jakarta, dari Bandung, Bogor, pengen ikut gabung itu gimana sih? Boleh datang kayak gitu kan, boleh discuss sama kita. Ada di Google Map ya? Ada di Google Map. Bisa dilihat. Kita asik kan, kita sama satu saudara. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi kalau ingin jadi Indonesia sukarelawan di sini boleh. Boleh. Silahkan dengan senang hati. Pastinya birokrasinya nggak berbelit-belit lah ya. Nggak berbelit-belit. Contoh kalau misalkan datang ke sini aja pengen ngebersihin sampah, pengen bikin kegiatan, silahkan. Kayak gitu kan. Kita siapkan fasilitas kayak gitu kan. Ya tentunya kalau misalkan untuk operasional seperti BBM ya. Ya. Mandiri. Iya, karena kita nggak dapat subsidi dari Pertamina full. Nah, kira-kira yang kayak gitu-gitu ya, barangkali teman-teman juga diharapkan bisa memaklumi lah ya, bisa memaklumi kondisinya. Kayak begitu kira-kira. Kira-kira pesan dan harapan sebagai pamungkas nih Kang Uyus. Pesan dan harapan Kang Uyus terkait lingkungan hidup. Terutama kebersihan dan lingkungan tepian Sungai Cisadane itu di masa yang akan datang seperti apa ya? Ya, satu harapannya adalah seluruh masyarakat Indonesia kita kenal terhadap dirinya. Karena kalau dia mengenal dirinya ya di dalam tubuhnya itu terkandung lebih dari 75% itu adalah cairan. Cairan itu adalah air. Artinya air adalah sumber kehidupan kayak gitu. Karena harapan kami sejauh ini kan ya teman-teman barangkali termasuk saya juga kan baru beberapa puluh tahun ini aja kenal Cisadane kayak gitu kan. Sebelumnya kan kita ngelihat Cisadane dari atas motor, dari atas mobil, ngelihat sungai kan kayak gitu. Jarang sekali kita menyentuh airnya kayak gitu kan. Kemudian apalagi bisa peduli memperhatikan kondisinya kayak gitu. Nah, harapan kami kita buka seperti ini biar masyarakat itu lebih dekat dengan sumber kehidupan, lebih dekat dengan sungainya, sehingga ketika dia tahu kondisinya ada rasa lingkungannya tumbuh, ada kepekaan kayak gitu kan, ada kepekaan, kemudian ada rasa ya kenal sama sumber kehidupannya, kemudian ada rasa suka, kemudian setelah itu ada rasa peduli. Nah, syukur-syukur sampai ke rasa cinta terhadap sungainya, cinta terhadap lingkungan hidupnya, cinta terhadap danaunya, cinta terhadap lautannya, kayak gitu. Cinta terhadap udaranya. Kalau cinta terhadap udaranya, bagaimana caranya biar udara kita sehat, oksigennya bagus? Ya kita harus membangun pabrik-pabrik oksigen kan. Nanam pohon itu kan bikin pabrik oksigen, nanam bambu, nanam pohon jati, nanam pohon segala macam itu kan. Pinggiran-pinggiran sungai kita tanamin mangrove, kita tanamin pohon kirai kayak gitu kan, sehingga bisa membantu proses naturalisasi ya ya ekosistem lah. Ya, memperbaiki ekosistem yang ada. Ya, merawat sungai itu sama dengan merawat diri kita sendiri. Pesan buat Sobat Explore kira-kira tentang lingkungan? Buat Sobat Explore sering-sering like, subscribe. Itu pesannya kan kayak gitu kan. Nah, kalau untuk lingkungannya kayak gitu ya sering-sering datang ke sumber-sumber kehidupan kita. Sering-sering tengokin lah kayak gitu kan bagaimana perkembangannya sehingga kita bisa mewariskan kehidupan yang lebih baik lagi untuk anak cucu kita kayak gitu. Jadi intinya ya kita bangun kesadaran dimulai dari diri saya sendiri, dari diri kita sendiri kayak gitu kan. Yang mudah-mudahan itu bisa diikuti dan kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan alam dengan sebaik-baiknya. Turnun. Ya, sami-sami Kang Parlin. Terima kasih atas kesediaannya untuk diwawancara. Demikian Sobat Explore, tayangan kita hari ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe Sobat Explore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Explore Media. Yeah.